Bincang santai, santai dong. Mau kemana? Mau cari inspirasi. Sobat Bahagia, kali ini kita bertemu kembali. Kita kedatangan tamu dari ketua alumni Dikasdika. Nanti Dikasdika apa, itu nanti akan bercerita. Beliau akan bercerita. Beliau, jangan Mungkin tak tua ya, Mungkin tak beliau tua. ya. Teman kita ini Oke. akan bercerita bagaimana. Tapi perkenalan dulu lah. Oh, perkenalan dulu. Walaupun saya sudah kenal ya. Oh, udah kenal ya? Oke. Perkenalkan Sobat Bahagia. Namaku Alusia Carolina. Biasa dipanggil Karol bisa, Olin bisa, Lina bisa gitu ya. Tapi biasanya teman-teman manggilnya Lina sih. Iya. Iya. Muridnya manggilnya Bu Guru ya. Muridnya manggilnya Bu Guru. Iya, kebetulan bener banget. Jadi sekarang saya kan lulusan ini ya, profesi pendidikan. Jadi sekarang lanjut kuliah profesi. Terus sambil ngajar di SMA 1 Surakarta. SMA 1 Surakarta. Ya. Ya itu sih ya, kesibukannya kuliah nugas itu aja sih. Ya, sibuk lah pokoknya. Sibuk lah pokoknya ya. Oke. Nera sibuk ya, disibuk-sibukan ya. Oh. Itu. Jadi mungkin Sobat Bahagia belum tahu Dikasdika itu apa. Itu. Dikasdika gitu. Saya juga bingung ya Dikasdika itu apa, karena ya semoga lah yang mau cerita. Dikasdika ya. Kalau ngomongin Dikasdika itu sesuatu yang besar gitu ya, sesuatu yang kompleks kayak wanita kompleks. Complicated gitu. Ngerti gue komplek perumahan apa gitu. Jadi Dikasdika itu mulainya dari mana ya Mas? Mungkin dari arti namanya dulu kali. Iya, boleh. Dikasdika. Unik kan ya Dikasdika. Kita mengambil dari secara ini dulu. Singkatan katanya. Oh, Dikasdika itu kan di berarti dua. Ada huruf K di situ. K-nya 2. K-nya 2. Dikas ada S-nya di tengah. Terus dika. Di lagi Iya. K2. Oh. Berarti ada K2, S, K2. Oh. Bisa ini Ngerti lah. ngerti lah. Iya. Oke. Aku cah IPS jadi nggak ngerti. Sebenarnya enak ngerti ya. Jadi artinya Dikasdika itu K2, SK2 itu Oh, maksudnya kelompok kegiatan Kegiatan. siswa-siswi pelajar Katolik. Kok ada pelajarnya? Oh, Kelompok kegiatan siswa-siswi Katolik Karanganyar. Kabupaten Karanganyar. Gitu. Ya. Ya intinya semua pelajar Katolik jadiin satu, punya wadah Dikasdika. Jadi perkumpulan siswa-siswi Katolik Kabupaten Karanganyar. Itu siswa SMP apa SMA? Semuanya. Semuanya. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK semuanya Mas. Oh Jadi ya. kita tuh ada kayak setiap 2 minggu sekali ya kalau zamanku dulu itu ada misa pelajar. Nah itu diisinya memang bener-bener pelajar sekaranganyar. Jadi mulai dari anak-anak TK bahkan TK, SD SMP. sampai ya. menengah atas gitu. Nah, berdiri Sejak tahun 1993. hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Keren ya? Sekarang masih eksis. Ya, Masih banget dong, malah semakin berkembang. Betul. Dulu cerita dikit ya. Ya. Dulu dibentuk oleh Romo Cahyo. Romo Cahyo itu dulu. Sekarang Romo Cahyo. Sekarang Romo Cahyo, bukan dulu Romo Cahyo masih sih. Dulu ada pelajar namanya Cahyo. Iya, sekarang ya jadi jadi Romo. Romo, gitu. Romo Yesuit yang di Semarang. Ya. Benar. Romo Yesuit yang Semarang ya. Dulu sekolah di SMA 1 SMA 1 Karanganyar. Ya. Terus ngebentuk Dikasdika ini Mas. Terus dan teman-temannya Romo Cahyo. Romo Cahyo yang waktu itu Mas Cahyo. Oke, Mas Cahyo. Yang waktu itu Mas Cahyo untuk dengan teman-temannya bentuk paguyuban itu ya, perkumpulan itu ya. Iya. Paguyuban atau perkumpulan apa namanya, komunitas kali ya? Komunitas ya. Oh, komunitas ya. Ya sepodo wae lah. Ya, mungkin yang untuk beda yang mungkin teman-teman coba bedanya komunitas paguyuban dan perkumpulan. Mungkin bisa komentar di bawah. Gitulah ya. Iya. Terus itu itu sedikit tentang Dikasdika. Nah, sekarang kenapa
ada alumni juga. Ada alumni juga. Oke, mungkin aku Keprihatinan cerita apa? dulu nih, zamanku dulu. boleh Ya, nggak nih? oh ya boleh. Ya, Karena jangan ini lompat kan dulu ya, jangan lompat ya. Jangan Karena lompat cerita dong. yang sing Iya, itu kan asik dimarahin ya. ini sutradaranya. Jadi, Tinggal timnya marah nanti. Melompat gitu ya. oke. Jadi dulu itu aku nggak tahu tuh ya Mas, ada di Kasdika itu. Karena kan sebelumnya aku tuh angkatan tahun 2011 atau 12 ya? 12. Oh, 2012. Sebelum aku itu di Kasdika vakum sekitar 2-3 tahun. Bener, jadi kita tuh nggak tahu tuh ada di Kasdika itu ya. Terus dulu waktu di gereja itu ada Romo Bondan. Ya. Romonya Romo Bondan kan ya. Sekarang di Klaten. Iya, sekarang di Klaten. Kita beberapa anak gitu ya, itu diajak untuk ikut Jarkom. Jarkom itu apa? Mungkin jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ya. Pelajar ikut juga, Katolik Keuskupan Agung Semarang. Nah, Kalau itu saya tahu. lebih berpengalaman ya. Karena kan dulu kita tuh anak-anak yang nggak tahu apa-apa, Iya. gitu tuh suruh ikut terus heber-heber, lalala sama yang lain gitu ya. Terus akhirnya setelah pulang dari Jarkom itu kita makin solid tuh. Berapa ya? 15 atau berapa anak tuh solid banget. Jadi Jarkom keberapa itu? 30 Di di Boyolali. Oh, Boyolali. Ya. Oh. Terus kita pulang dari Jarkom itu sekitar 5 hari sampai semingguan kayaknya Mas aku lupa itu pulang. Terus akhirnya kita tuh kayak solid banget. Solid itu kita Euforia ya. euforia banget sampai kelet banget gitu ya. Terus kita bahkan sampai keletnya itu nggak ada kegiatan pun kita ke gereja gitu. Dalam arti masih yang kumpul di Mabes, terus nongkrong kayak gitu-gitu. Terus mungkin Romo melihat keprihatinan itu ya kan, kita nongki-nongki nggak jelas itu mungkin. Jelas itu. Terus akhirnya mengajak kita, itu kita ditemuin sama pendamping kita Mbak Vena, Cik Vena namanya. Sekarang juga masih aktif sih Mas. Kenal juga nih. Oke. Terus kita ngobrol, terus diceritain tuh ada di Kasdika itu gini gitu kan. Terus mau nggak kalian hidupin lagi nih di Kasdika gitu. Terus kita yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus yus atas dasar semangat bisa ya kita jalan. Terus satu momen yang paling ku ingat banget itu waktu kita ngadain ada event 17 Agustus itu kemerdekaan itu kan Mas. Oh, iya. Jadi kita buat macam lomba anak-anak pelajar Katolik Karanganyar itu yang datang itu hampir 100 lebih orang. Jadi semua dari 100 pokoknya banyak pelajar, banget. ya? Mungkin karena itu apa ya baru apa sih itu di Kasdika mungkin mereka itu kan. Jadi kayak kepo apa sih gitu kan. Kita bikin acara itu dan kita belum tuh sistemnya namanya izin ke administrasi yang serba teks itu belum. Jadi kita tuh kayak buat proposal yang kita nggak tahu kayak gitu-gitu. Nggak tahu. Jadi ke Dewan Pastoral. Jadi kita cuma mau kita tuh ada kegiatan ini, kita pengen ngadain lomba ini gitu. Yus gas gitu. Terus kita pakai yang kita keliling kompleks ini. Dulu tuh base campnya di Seribu Kamboja. Seribu Kamboja sana. Punya keluarganya Romo Rudi. Oh iya, itu yang tempat doa itu kayaknya. Yeah. Kita kumpul di situ, titik poinnya, terus kita keliling kompleks itu Om. Kompleks perumahan. Jadi kita tuh sistemnya izinnya cuma ke Pak RT, Pak RW gitu-gitu. Jadi tapi sifatnya Dewan Pastoral enggak? Enggak, kita enggak tahu. Ya jadi, karena keluguannya itu ya juga. Karena kan kita tidak tahuan gitu ya. Karena kegiatan itu kan harus ada proposal dan belum musim kayak gitu. Jadi ya kok izin ke Pak RT, Pak RW dan sebagainya kayak gitu. Terus kita akhirnya bikin kegiatan itu sampai berjalan lancar. Terus ya kita sampai sekarang sih masih. Itu pembiayanya dari mana waktu itu? Karena nggak minta, kan nggak bawa proposal ke Dewan Pastoral kan? Enggak. Waktu itu ya isu iuran lah. Apa ya swasembada namanya? Iuran. Ini zaman nek boso haluse swasembada nek boso waktu itu agak halusnya ya iuran. Iuran piok ya. Jadi ya kita lomba makan kerupuk kerupuknya dari siapa gitu. Jadi nggak holy banget ya? Enggak. Tapi ya kegiatan guyupnya itu justru dari keguyupan itu jadi jadi iya. Itu sedikit cerita dariku tentang di Kasdika. Ya. Terus kenapa ada ini paguyuban alumni kan? Nah, kita saking solidnya nih sampai sekarang kan ada beberapa masih berhubungan ya? Iya, jadi kita tuh bahkan dari generasi 1, 2 pokoknya
kita tuh nggak ada gap gitu loh Mas. Oh. Jadi mau generasi yang lebih pertama tua, generasi sampai yang ini. tahun dari Iya, awal sampai sekarang itu 93 nggak ada itu gap. ada Maksudnya gap. dalam arti ketika generasi tua itu membantu adik-adiknya yang ada kegiatan apa, itu sampai sekarang. Jadi alumni itu paguyuban alumni itu terbentuk atas dasar kerinduan. Kerinduan untuk mengemas apa ya? Masa iya sih Dikasdika yang waktu kita pelajar udah sebegitu wow-nya, terus lulus kerja masing-masing kan, terus masa iya hilang gitu aja ya kan? Jadi kita pengen ngebuatnya itu jadi lebih apa ya, punya wadah untuk berkarya di situ. Ya lebih bermanfaat ya. Lebih bermanfaat, kita bikin program kayak gitu-gitu. Jadi intinya atas dasar kerinduan itu aja sih. Kapan terbentuknya paguyuban itu? Prosesnya seperti apa? Apa tiba-tiba ditunjuk, Lina kamu jadi ketua aja, itu apa bagaimana? Oke. Kan biasanya kalau teman-teman kumpul gitu, gawe iki wis kowe jadi ketua wae. Nah, ini prosesnya gimana? Karena ini kan berbagai angkatan ya. Oh, benar. Ya, jadi Gitu. kita tuh dari angkatan 93 sampai sekarang gitu ya. Kita masing-masing coba membuat jaringan. Jadi tiap angkatan itu setidaknya ada satu koordinatornya. Ya kalau lebih bagus ya. Cuman kita kita jadi ini dulu, kita ambil satu orang yang benar-benar jadi istilahnya apa ya? Koordinator angkatan. Koordinator angkatan gitu. Kita mencoba menyaring gitu kan. Terus akhirnya kemarin kita sempat camping juga di Melkos Jogja. Jogja. Iya. Itu tiap angkatan juga ada masing-masing dari kita tuh cerita nih pas zamanku gini. Terus akhirnya kita sampai pada pembicaraan bahwa kita kita setuju untuk melanjutkan misi kita ke yang lebih besar. Oh, gitu. Terus berlanjut lagi, terus kemarin dilanjutkan pertemuannya sama perwakilan para angkatan itu ke WCS. Pojok Gedang. WCS ya. WCS tahu kan ya. Itu terus kita ngobrol, terus kita ke ranah yang lebih serius lagi. Terus endingnya kita membuat satu program yang cukup besar saat itu. Bentuk paguyuban dulu di sana ya, di WCS itu ya? Iya, paguyuban dulu. Pengurus paguyuban alumni ya di sana? Yang atas rencana Tuhan mungkin saya jadi ininya, jadi ketua sekarang ya. Karena ini dulu gini Mas, bukan semata-mata ya mak bedunduk kayak kowe jadi ya aku ya mak ya toh. Bedunduk. Terus dulu waktu pembicaraan masing-masing perangkatan, terus diambillah nih yang tengah-tengah. Jadi kebetulan Lina itu ada di tengah-tengah itu dari 93 sampai 93 kemarin sampai 2021 ya. Itu Lina yang di tengah-tengah. Iya, ada yang di tengah-tengah. Jadi ke sana ya. Ke sana ke sana gitu. Terus ada dua temen, Monik sama Pobe itu juga bawahku gitu-gitu. Terus mereka jadi Monik tim kreatifnya channel ini ya. ketua. Sekretaris ya. Sekretaris Monik. Terus sama Pobe bendahara. Ya, Pobe itu. Jadi masing-masing walaupun berbeda tempat ya si Pobe di Jogja ya. Sih Mas. Nah, ini anggotanya tuh di berbagai tempat ya. Yang paling jauh di mana? Kalau kita nggak nyebar sih Mas, jadi nggak cuma yang di Karanganyar. Karena ya alumni kan. Bahkan yang ngebentuk yang punya gagasan gitu-gitu buat ngembangin itu anak-anak yang di Jakarta. Oh, di Jakarta malahan. Oh, jadi ada beberapa. Ide awal itu malah dulu teman-teman alumni yang di Jakarta. Iya, jadi mereka tuh ngobrol di sana, terus ngebawa ke sini, terus kita mereka apa sih? Terus melempar ke sini ya? Iya. Gawinem gitu ya. Anak sini yang disuruh ya. Iya gitu. Ya. Tapi yang paling jauh di mana? Di Amerika ada ya? Jepang, Jerman. Iya, teman-teman. Iya. Iya, di Jerman ada yang kuliah di Jerman. Terus kerja di Maldives. Terus kerja di Amerika. Iya, udah lintas ini ya. Iya, terus di Jepang ada ya. Iya. Luar biasa ya. Karena memang nggak ini sih Mas. Mereka jadi apapun gitu ya. Ya, tetap. Mereka, cuman kita ada wadah itu. Ke depan mau ngapain sih? Alumni ini, paguyuban alumni ini mau ngapain sih? Mau ngapain? Oke, karena kita terbentuk karena di ranah pendidikan ya kan. Namanya juga pelajar ya. Ya, waktu itu pelajar ya. Di ranah pendidikan waktu itu pelajar, meskipun sekarang kita berbeda-beda profesi. Kalau saya kan kebetulan guru, jadinya masih di ranah pendidikan. Tapi ada yang jadi advokat, ada yang jadi entrepreneur, ada yang jadi
banyak lah. Rohaniwan ada ya? Oh ada. Suster Romo ada. cowok sendiri, suster ada 2, terus Romo juga udah ada 2. Ada 2. Jadi bermacam-macam profesi itu kita harapannya jadi satu buat mencapai visi kita gitu. Sesuai bidangnya. Gitu. Apakah itu cuma intern gereja Katolik sendiri, apakah lebih luas lagi untuk programnya ke depan? Kalau untuk kita memang berdasar agama sih ya. Iya, basicnya pelajar Katolik ya. Pelajar dan Katolik. Yeah. Cuman kita berusaha untuk kedepannya kita semakin meluas ke masyarakat yang luas. Jadi kita menjangkau semua lapisan masyarakat, Mas. Jadi ya ke ibu-ibu iya, ke anak-anak pelajar yang punya keterbatasan juga iya. Gitu. Jadi ke masyarakat luas. Gitu. Nah, ini saya dapat bocoran nih dari saya lupa ya dari siapa ya. Bisikan. Bisikan. Oh, bisikannya bagus. Bisikan angin, oke. Okay. Bisikannya bagus. Bisikannya bagus. Bisikannya bagus. Ini katanya mau alumni Dikasdika, paguyuban alumni Dikasdika itu mau bentuk yayasan. Sejauh mana progresnya? Yayasan. Oke. Okay. Sekalian lah buka ya. Oke. Okay, gak apa-apa, bukan rahasia kan? Sekalian promosi boleh. Monggo, silakan. Ya, jadi tadi yang seperti tak bicarakan tadi, kita tuh di sana di WCS kemarin itu, itu sempat ngobrol, terus kita sampai pada pembicaraan udah ke satu program yang besar, yang tadi udah sempat tak singgung, itu kita memang mau bentuk yayasan Mas untuk kedepannya. Tapi yayasannya memang karena kita basisnya pendidikan juga kita kerana itu juga, jadi yayasan tetap pendidikan. Tidak lepas dari pendidikan. Tapi pendidikannya memang pendidikan yang lebih luas kayak tadi. Pendidikan untuk mungkin untuk ibu-ibu yang kita pelatihan menjahit dan sebagainya. Oh, jadi tetap skill-skill gitu ya yang kita membangun kognitif iya, skill iya gitu. Oh. Jadi iya. Progresnya sejauh mana? Karena ada tim yang mau membentuk embrio dari yayasan ini. Oke. Kalau untuk tim kita pasti ada. Sudah disiapkan ini? Udah dong, kita itu. Timnya jos ya. Iya, hebat ya. Iya, timnya itu dari alumni sendiri yang memang pencetus sejak awal tuh punya concern itu tadi. Ya, terus akhirnya kita bentuk tim lebih ke yang lebih profesional lagi, misal koordinator gitu. Jadi lebih jelas job desk-nya. Jadi yang pasti untuk pengurusnya, untuk formaturnya itu tentu dari alumni sendiri. Iya, alumni berbagai profesi tadi, ada yang notaris, ada yang lawyer, ada yang ya mungkin Romo mau jadi timnya ya. Iya, kita harus malah melibatkan Romo biar kita semakin ke jalan yang benar. Karena takutnya kita menceng. Itu sampai sudah jauh itu ya? Iya, karena memang kan urusannya sama orang lain ya. Jadinya harus memang benar-benar dikonsep gitu. Kita juga nggak mau sak-sae juga. Iya. Itu harapannya ke depan apa Lina sebagai ketua paguyuban? Harapan secara pribadi ya, juga mungkin mewakili dari teman-teman juga. Ya. Harapannya Dikasdika ini bisa terus hidup, itu yang pasti. Bisa. Terutama adik-adik yang masih pelajar ini ya. Mereka itu ada semangat yang lebih untuk dapat hidup buat orang lain juga. Jadinya harapannya Dikasdika ini semakin menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Cuma pendampingannya agak berubah ya karena jam sekolahnya sekarang dari pagi sampai sore. Ya. Mereka lebih banyak tugas, proyek dan sebagainya. Jadi kita menyesuaikan mereka. Enggak yang model ya kayak kudu ini. Ya, pola pendampingannya pasti akan kita berubah juga. Kita ikutin mereka aja. Itu untuk Dikasdika yang maksudnya pelajar-pelajar atau yang masih aktif. Nah, untuk yang lainnya harapannya seperti apa nanti? Segera terwujud ya pasti ya? Pasti dong Mas. Yayasan itu pasti ini segera terwujud. Paling tidak ya tahun depan lah sudah mulai. Tahun depan beberapa hari lagi ya? Mungkin tayang ini sudah tahun depan ya? Mungkin sudah beberapa tahun ya mungkin. Karena editnya lama. Tergantung teman-teman. Iya, yang pasti semua kebutuhan, semua harapan itu kita wadahi dari teman-teman. Kayak kemarin ada usulan yuk buat buku dan sebagainya kita. Oh gitu. Malah buat buku ya? Kita bukunya ya baru sederhana sih, kayak isinya refleksi dari teman-teman sendiri. Tapi kita coba mengemasnya jadi sebuah buku yang minimal jadi dokumentasi kita.
syukur-syukur ya bermanfaat buat orang lain gitu. Harapannya kayak gitu ya. Paling tidak bermanfaat bagi adik-adik, bermanfaat bagi teman-teman alumni juga, bermanfaat bagi Masyarakat yang lebih luas lagi. Itu. gitu. Ya, terima kasih. Kira perbincangan kita asik sebenarnya. Kok udah sih? Ya udah, Lagi pengen dong. apa lagi? Durasi. Oh, Teman-teman durasi. kreatif sudah Udah paduan nih. sudah ditulisi closing gitu ya. Nggak Ya, apa-apa. begitu sobat bahagia, kita akhiri perbincangan kita dengan Mbak Lina. Yang- Kalau ada mungkin harapan dari teman-teman buat Ya. Dikas 3 ke depannya nih, bisa komentar di bawah. Oh, Gitu ya. Karena kita gitu. perlu banyak masukan juga dari Oh, gitu. teman-teman. Dari sobat Sip. bahagia yang lain. ya, itu harapannya dari dan perbincangan kita yang cukup sebenarnya Singkat ya. singkat gitu, tapi Padahal kalau Banyak dia hal bisa yang- sampai pagi loh. bisa pagi. Biasanya kita ngobrol sampai pagi ya. Itu teman sobat bahagia. Kita akhiri perbincangan kita dengan Mbak Lina tentang bagaimana Dikas 3 dan bagaimana paguyuban alumni Dikas 3 dan rencana ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa sobat bahagia. Bincang santai, santai dong.